antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Mbak Liana, gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau dibilang kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat Nggak rusak ya? Enggak. Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu remuk, udah ngelamtre gitu tuh Pak. Oh begitu? Iya. Oke. Tanda-tanda trauma tumpul. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ya. Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba betul. Narkoba. Ya. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mohon izin Bang. Ya silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang. Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Oke. Di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siapa? Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah Bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia Bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik dia sekarang. Iya. Sudah dilaporkan, oke. Jadi tidak benar Dede, Tidak benar, Pak. Bapak yang nyuruh berbohong. Tidak benar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Bang. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali sekitar 15 menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam.
Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah mengatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Kemudian penyidik Reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di berita acara. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Mereka sehat. Lu gua batu gara-gara lu ah. Maksud saya gini Pak, Ini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, Nio. yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh, itu ada di BAP, segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik, Bang ya. Bapak sendiri pribadi? Ini Kan Egi sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede. Bukan. Dede. Dede. Aib, Sehat. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Betul. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu ya apa? Peggy, Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di peradilan atau bukan? Bicara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan. Disebutkan terpidana. Hmm. Kemudian terpidana tersebut dilakukan pengembangan pemeriksaan sama penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang lebih jelas. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. Saya tidak. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar puas lah, biar kita nanti gue lu jangan tuduh gue ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gue dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang mana ya? Indramayu. Yang dibilang 7 miliar. Iya, Bupati Cirebon. Bupati Cirebon ya? Bupati Cirebon. Yang nuduh gue nyogok, gue lebih kaya dari